Jamaah, kenapa tema kita? Apa tema kita? Anda ini Ramadan terakhir kita. Ternyata yang membuat orang bersemangat itu, yang menjadikan dirinya dapat memaksimalkan waktu, itu kalau dia ingat ini yang terakhir, udah gak ada lagi kesempatan. Tatkala datang seorang meminta nasihat kepada Nabi SAW dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari yang diriwayatkan Ibnu Majah, orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, allimni wa aujiz." Wahai Rasulullah, ajarin aku tapi yang ringkas. Ini sahabat minta pelajaran dari Nabi SAW, tapi nggak mau yang panjang-panjang. Kenapa? Takut lupa. Makanya kita kajian pagi ini jangan panjang-panjang. Apalagi habis subuh ini, Masya Allah jemaah. Kalau sahurnya nggak terlalu baca, insya Allah aman jemaah. Apa kata Nabi SAW kepada sahabat ini? "Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'." Kalau engkau bangkit mendirikan sholat, jadikan sholat itu seperti sholat yang terakhir. Muwaddi' di sini para ulama menjelaskan ada dua makna. Sholatnya orang yang meninggalkan dunia. Jadi ketika masuk sholat, masuk masjid, udah semua urusan dunia tinggal di luar sana. Antum fokus. Karena kita juga nggak tahu apakah kita akan keluar dari masjid ini dalam kondisi berdiri atau tidur. Kita nggak tahu. Mana yang kedua? Seperti orang yang mau mati sudah. Yang dia nggak bakal sholat lagi setelah ini. Kira-kira bagaimana sholat kita coba? Sholat antum tahu bahwasanya malaikat pencabut nyawa lagi nungguin di pintu sana. Antum akan sholat benar-benar khusyuk. Bahkan sujud antum mungkin akan jadi sujud terpanjang. Kita kadang-kala sujud kalau sholat, ya sholat sunnah, umpamanya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, kayaknya kepanjangan. Subhana rabbiyal a'la sekali kan sudah sah. Sebagian orang antum lihat, kenapa di beberapa masjid ketika sholat tarawih mereka itu cepet-cepetan? Karena mereka berpikir kan besok sholat tarawih lagi kita, lusa sholat tarawih lagi, masih panjang Ustaz. Sholat tarawih ini 1 bulan, udah jangan panjang-panjang. Karena dia berpikir masih punya waktu. Tapi ketika dia sholat muwaddi', yang dia beranggapan ini sholat terakhir dia, maka mungkin imam sudah assalamualaikum, dia masih sujud, doa. Padahal imamnya sudah assalamualaikum. Karena khusyuknya dia, sampai dia tenggelam dalam doanya. Pernah kita sholat kayak gitu jemaah? Pernah Ustaz? Sekali jemaah. Iya, sebagian kita mengalami peristiwa-peristiwa yang menyebabkan dia sholatnya itu khusyuk sekali. Tapi kebanyakan tidak. Maka nasihat Nabi ini dipakai. Hadirkan selalu. Bosnya kita nggak tahu apakah kita bakal sholat duhur nanti, nggak tahu. Wala takallam bikalamin ta'tadzir minhu. Wasiat yang kedua, jangan ngomong yang akhirnya engkau terpaksa minta maaf nanti. Kalau gitu ya hati-hati ngomongnya. Jadi sebelum ngomong mikir. Karena ada orang setelah ngomong baru mikir. Kok salah mau. Akhirnya minta maaf.
Tapi kalau orang ikut nasihat Nabi SAW, dia berpikir sebelum berbicara. Ini yang suka komen, yang suka bikin status. Taruh nasihat Nabi ini di benak kita. Kira-kira yang ana tulis ini baik apa tidak? Nyakitin hati orang apa enggak? Karena sebagian kita enggak mikir. Oleh karena itu Nabi SAW ketika memberi wasiat kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, setelah wasiat yang panjang, lalu Nabi mengatakan, ala adulluka ala milaki dzalika kulli. Kamu mau enggak aku kasih nasihat yang menggabungkan semua nasihat tadi? Bala ya Rasulullah. Beliau mengeluarkan lisannya lalu mengatakan, amsik alaika hadza. Jaga lisanmu. Pegangin lisannya supaya enggak liar. Heran Mu'adz. Kenapa menjaga lisan ini jadi wasiat yang menggabungkan semua nasihat Nabi SAW? Lalu Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallam bihi. Apakah kita akan dihukum, dihisab dengan semua yang kita omongkan? Lalu kata Nabi SAW, wa hal yakubun nas finnar ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Wah, thaqilat ka ummuka ya Mu'adz. Itu orang-orang yang tersungkur dalam neraka. Karena apa? Karena omongan mereka. Subhanallah, ternyata yang banyak memasukkan ke neraka ini lisan. Antum tidak mencuri. Antum tidak mengambil hak orang lain. Antum merasa baik, tapi boleh jadi antum ngomong ngawur. Itu yang memasukkan neraka. Maka Nabi SAW kasih nasihat, kalau ngomong mikir dulu. Jangan sampai nanti akhirnya harus minta maaf. Yang ketiga wasiat Nabi SAW, wa ajmi'il ya'sa amma fi aidin nas. Engkau tumbuhkan putus asa. Putus asa, iya. Putus asa dari yang ada di tangan manusia. Jangan berharap kepada manusia. Jangan ingin memiliki apa yang dimiliki oleh manusia. Udah jangan. Sebagian kita itu masih banyak bergantung sama manusia. Ada apa-apa, oh ada fulan, ada fulan, ada fulan. Ketika melihat hartanya fulan, tumbuh kecintaan kepada dunia. Oh jangan, minta sama Allah Azza wa Jalla. Jadi manusia yang mengikuti wasiat Nabi SAW ini, dia akan jadi orang yang terhormat. Salatnya khusyuk. Muamalahnya sama manusia baik. Dan dia tidak berambisi dunia. Ahibati fillah. Kalau bicara andai ini Ramadan terakhir kita, ini mengingatkan kita dengan wasiat Nabi SAW, akthiru dzikra hadhimil ladzah. Perbanyak mengingat pemutus kelezatan, ya'nil maut. Kematian itu memutuskan kelezatan. Wallahi orang-orang yang ingat mati, dia tidak akan sibuk mempersiapkan untuk buka nanti malam. Ini sebagian kita kan yang dipikirkan apa? Buka apa nanti ya? Buka ini, buka ini. Senteni. Iku sesuai. Apa yang antum mau kerjakan sambil nunggu berbuka? Karena kita nggak tahu apakah kita akan sampai berbuka. Tapi gara-gara manusia ini punya angan-angan yang panjang, ya akhirnya dia ibadahnya malas. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kalau ngelihat
ada rombongan yang gotong jenazah. Kata Abu Hurairah mengatakan, umdu wa inna 'alal athar. Kata dia, berangkat engkau, berangkat. Kita nyusul. Wallahi kita nyusul. Antum melihat ada jenazah lewat, antum sedang mau nyusul dia. Kita hanya nunggu antrian. Dan antriannya itu random. Nggak harus yang tua dulu mati. Antum kadang-kala ngelihat orang yang tua nggak mati-mati. Anaknya mati di sini. Kita lihat. Tidak sedikit kakek yang mengantarkan cucunya ke kuburan. Ya apa coba? Kalau kita berpikir seharusnya kakek dulu ini yang matilah. Wes tuh urip ini. Wa inna 'alal athar. Kita akan nyusul jemaah. Ahibati fillah. Dalam bulan Ramadan ini siapa yang mengantarkan jenazah? Ada yang mengantarkan jenazah keluarganya? Jemaah, coba angkat tangan. 1 2 3 4 5. Syuf jemaah. Di bulan Ramadan ini ada yang mengantarkan keluarganya, kerabat. Maka kita harus benar-benar mempersiapkan diri. Apa bekalnya? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian. Sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Dan kita berpuasa di bulan Ramadan untuk mencapai takwa. Kenapa? Ya kalau kita puasa tanpa takwa dan tidak untuk meraih takwa, yang ada sia-sia. Karena Allah Jalla Jalaluh mengatakan, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah itu hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Maka ada orang yang puasa bukan karena takwa, karena kepingin sehat. Ada jemaah. Alhamdulillah Ustaz, sejak puasa ini kok badan anak enak ya. Kayaknya anak mau puasa terus. Loh kalau nggak enak, tidak puasa Ustaz. Maka yang pertama niatnya diperbaiki. Kata Nabi SAW, man sama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, karena berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, maka ini orang yang akan diampuni dosa-dosa dia yang lalu. Apakah kita sudah berpuasa karena iman dan wahtisaban? Apakah kita benar-benar sudah menggambarkan dapat apa anak puasa? Karena sebagian kita ada yang berpuasa karena tradisi, karena udah biasa puasa. Antum kenapa puasa? Oh, saya sejak kecil puasa. Iya, nah. Terus di rumah saya semuanya puasa. Apakah dia berpuasa karena imanan atau karena kebiasaan? Sudah enak ada kalau tidak puasa itu. Baca lagi jam. Kita tinggal berapa hari nih ya Ramadannya. Jadikan evaluasi nih untuk hari-hari yang berlalu, kemudian kita perbaiki niat kita. Kalau bicara sahnya puasa kita, insya Allah kita semua tahu niat puasa Ramadan, puasa wajib itu harus sebelum matahari, sebelum fajar terbit. Niatnya itu niat agar puasa kita sah. Tapi niat agar puasa kita mendapatkan pahala yang maksimal, maka imanan wahtisaban. Dengan niat ini tidur pun bisa jadi ibadah. Maka antum dengar naumus shaim ibadah.
Tidurnya orang puasa itu ibadah, hadis dhaif. Sehingga orang ketika yang lainnya ngaji, ana mau tidur. Kenapa? Sama-sama ibadah. Antum ngaji ibadah, ana tidur ibadah. Lah. Maka ketika antum benar-benar memikirkan mungkin ini Ramadan terakhir ana, tinggal sedikit, antum akan memaksimalkan puasanya. Sebagian kita tatkala berbuka, itu yang dipikirkan makanan. Sampai kadang-kala duduk di meja makan ya, dilihat koleknya, diudek, taruh lagi. Tanya lagi, ada yang lainnya? Subhanallah. Padahal waktu itu waktu mustajab berdoa. Antum jangan mikir makan. Bentar lagi makan antum. Jangan memikirkan menu yang antum akan santap, tapi pikirkan menu yang antum akan santap di surga Allah Azza wa Jalla. Ada apa di surga ya? Karena katanya orang yang rajin puasa itu ada pintu khusus buat mereka yang akan diberikan kepada mereka. Antum bayangin, orang yang puasa itu katanya pahalanya gak terhitung, gak seperti ibadah yang lainnya. Antum ingat lagi, ya Allah ini waktu mustajab. Lalu antum berdoa minta sama Allah Azza wa Jalla. Itu yang harus ada di benak kita. Jadi kualitas ibadah puasa kita ini Masya Allah jemaah. Baca Quran. Sudah juz keberapa antum? Alhamdulillah Ustaz, ana enggak ngejar hatam. Ana ngejar tadabbur Quran. Ana ingin membaca sama artinya. Nah, antum sudah juz keberapa? Ya masih ayat ke-100 Ustaz. Dari Al-Baqarah. Terus antum sehari berapa ayat yang dibaca? Ahibatifillah. Oke, kita yang enggak paham bahasa Arab mungkin beda dengan orang yang ngerti bahasa Arab. Ketika kita membaca bagaimana para salafus saleh membaca Al-Quranul Karim ya. Qatadah bin Da'am as-Sadusi tiap 7 malam hatam Quran. Itu sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan dia tiap 7 malam. Masuk bulan Ramadan tiap 3 malam hatam Quran. Di malam hari mereka lebih banyak menghatamkannya di malam hari. Makanya Quran dan puasa ini akan memberikan syafaat kelak pada hari kiamat. Apa kata Quran? Ketika dia mau membelain orang ini pada hari kiamat, dia mengatakan, Ya Rabbi, mana'tuhun naum bil-lail. Wahai Rabbku, aku halangi dia dari tidur di malam hari. Ngapain ngaji? Baca Quran. Baca Quran di malam hari berbeda dengan baca di siang hari. Malahan kita di malam hari jarang baca Quran. Bacanya, ya udah antum nggak harus duduk baca Qurannya sambil sholat. Pegang Qurannya. Sholat dengan Quran. Yang nggak punya hafalan Quran yang banyak, sholat ya. Tahun lalu anak kayaknya ya tarawehnya cuma di masjid itu. Ya silahkan. Kalau di masjid Al-Ikhlas ini berapa juz semalam? Nah, nggak hitungan juz, hitungan halaman. Berapa halaman? 2-3 halaman 11 rakaat. Allahu Akbar jemaah. Tergantung imamnya, Masya Allah. Ya imamnya yang harus dikondisikan. Nah perlu ya, perlu imamnya dikondisikan. Karena sholat malam ini sholat sunnah. Beda sama sholat wajib. Kalau ada orang yang merasa imamnya ini nggak mikir, di belakang ini ada orang tua, ada anak-anak. Nah, sholat wajib harus mikirkan mereka. Nabi SAW bagaimana sempat marah kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu karena sholat isya baca Al-Baqarah. Bayangin jemaah, sholat isya baca Al-Baqarah ini jemaah. Itu imam makmumnya sampai ada yang mau faroqah, ada yang memisahkan diri dari Mu'ad bin Jabal. Tapi ketika sholat sunnah, enggak.
Nabi SAW ketika sholat wajib mengatakan man shalla bin nas falyukhaffif. Jadi imam, tolong ringankan sholatnya. Di belakangnya ada orang tua, ada anak-anak, ada orang lemah, ada dzal haja, ada orang yang punya hajat dia. Jangan lama-lama, karena itu sholat wajib. Maka kata Nabi SAW, Iqra sabbih isma rabbikal a'la. Sholat isya itu baca sabbih isma rabbikal a'la. Hal ataka hadithul ghasyiah. Baca itu. Tapi ketika sholat sunnah, sholat malam Nabi SAW, beliau pernah sholat 1 rakaat 5 juz. 1 rakaatnya Nabi SAW. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari menjadi imam sholat tarawih di Masjid Nabawi, itu bacanya ratusan ayat. Al-Baqarah itu mereka baca 8 rakaat. Kalau Nabi SAW 1 rakaatnya 5 juz sampai An-Nisa, ini mereka bacanya 8 rakaat Al-Baqarah. Kalau imamnya baca Al-Baqarah 12 rakaat, itu makmumnya ya Allah seneng banget. Karena ringan buat mereka. Kita kadangkala sebulan Al-Baqarah tidak hatam. Jadi imamnya kalau dihitung sholat tarawih dari awal Ramadan sampai selesai Ramadan, itu Al-Baqarah nggak selesai. Kalau mau dihitung halaman, ada apa jemaah? Tadi kita tidak menjadikan ini Ramadan terakhir kita. Kita masih berpikir insya Allah Ramadan tahun depan lah Ustaz, kita insya Allah bacanya lebih panjang lagi. Ya sekarang ini dikondisikan. Yang nggak mampu berdiri, duduk jemaah. Karena ini sholat sunnah, nggak apa-apa untuk duduk. Jangan imamnya disalahkan. Ada orang tua umpamanya imamnya kepanjangan, habis sholat 2 rakaat datang ke imam. Pak Imam, ojo tawa-tawa, wis tuwek. Yang tua silahkan pakai kursi, duduk gak apa-apa. Ini sholat sunnah. Bahkan yang gak sakit pun kalau bicara sholat sunnah boleh duduk. Mama yang muda-muda, aduh anak kayaknya gak kuat Ustaz, anak mau duduk aja. Gak apa-apa, dapat pahala separuh. Iya, kalau yang sehat sholat sunnah duduk pahalanya setengah jemaah. Karena dia memang capeknya setengah. Rasul SAW ketika beliau sudah lanjut usia, kadangkala beliau capek. Beliau sholatnya duduk. Karena beliau tadi bacaannya panjang beliau ketika berdiri. Antum kalau baca qul huwallahu ahad duduk keterlaluan. Nabi SAW itu bacaannya panjang. Ketika beliau mau ruku, baru beliau berdiri. Jadi sedikit beberapa beliau baca berdiri, kemudian beliau ruku. Ini beberapa cara. Insya Allah ketika difahamkan kepada jamaah akan memilih. Mamanya yang kepingin sholat tiap malam 1 juz ya Masjid Al-Ikhlas gitu. Yang kepingin 1/2 juz ya Majelis Fulan gitu. Yang kepingin 1/4 juz Masjid Fulan. Jadi ada pilihan gitu. Tapi kalau semuanya rata, orang mau milih kemana? Anda mau cari yang imamnya 1 juz gitu. Nggak ada, ya antum sholat sendiri. Jadi sholat tarawih itu sholat sunnah yang boleh dilakukan sendiri. Kembali tadi, baca Quran. Ini urusannya dengan membaca Al-Quranul Karim. Ketika antum membaca Al-Quranul Karim dengan target, insya Allah akan tercapai. Maksudnya anak sehari mau baca 3 juz. 10 hari terakhir ini anak mau hatam. Antum niat kepingin hatam, insya Allah antum kalau mati sebelum selesai Ramadan ditulis antum hatam Quran Karim. Tapi dengan niat tadi. Namun usahakan membacanya dengan artinya, dengan tafsirnya. Itu yang akan membuat kita rindu sama Quran ini jemaah. Karena kita faham Allah ini menurunkan Al-Quranul Karim hudan linnas, petunjuk buat umat manusia.
Di mana petunjuknya? Di tadabbur. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ini kitab yang penuh dengan berkah yang kami turunkan kepadamu agar ditadabburi ayat-ayatnya dan mereka orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Bagaimana kita akan dapat mengambil pelajaran kalau kita tidak ngerti? Maka mau tidak mau kita perlu baca dengan tafsirnya. Antum baca dengan tafsirnya. Utsman bin Affan mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Kalau hati kalian bersih, kalian enggak akan pernah puas membaca firman Tuhan kalian. Allahu Akbar. Maka tadi Qur'annya dikencengin. Diniatkan 10 hari terakhir ini. Kemudian di antara yang diinginkan orang mati, orang kalau mati itu kepingin apa sih? Pingin apa jemaah? Kepingin nikah lagi? Pingin hidup lagi ngapain? Sedekah. Sedekah. Allah Azza wa Jalla mengatakan ya ayyuhal di akhir surat Al-Munafiqun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman. Ya Allah jemaah, antum kalau setiap baca Quran itu sama artinya ketemu ya ayyuhalladzina amanu, antum akan ketemu oh Allah panggil aku nih. Kenapa Allah panggil aku ya? Jangan sampai harta dan anak kalian membuat kalian lupa, lalai dari mengingatku. Kebanyakan kita bekerja untuk apa? Untuk dapat harta. Sebagian kita bekerja merantau ke ibu kota. Bahkan ada yang meninggalkan negerinya. Kalau ditanya, antum buat apa jauh-jauh bekerja? Ya Ustaz, demi sesuap nasi. Ya bohong antum. Sesuap nasi banyak di Indonesia. Tapi kalau sesuap emas ya harus merantau jauh-jauh. Kadang-kadang orang bicara kebutuhan, enggak kenal jamaah. Ada yang lebih dari itu. Itu yang kadang-kadang membuat orang tua lupa mengingat Allah Azza wa Jalla. Sebagian mereka halal haram dihantam sama mereka. Karena lupa sama Allah. Yang ada dalam benaknya anak-anak mau sekolah, anak-anak mau lebaran. Bayangin sebelum Ramadan ini, sebelum lebaran, biasanya polisi memberikan himbauan. Apa himbauannya? Tolong berjaga-jaga motornya karena mau hari raya. Terus kenapa? Banyak maling motor. Iya jemaah. Mau lebaran itu tingkat kriminal meningkat. Tanya sama polisi. Maka mereka biasanya di kampung itu babin mas, babin kaptipmas. Itu memberikan arahan, tolong dijaga karena banyak orang mau lebaran. Subhanallah. Ahibati fillah, gara-gara harta, gara-gara anak lupa sama Allah. Yang melakukan itu maka dialah orang-orang yang merugi. Lalu apa kata Allah? Kita semua ya cinta sama harta. Siapa yang gak suka sama fulus? Angkat tangan. Ada yang gak suka sama uang? Gak suka sama harta. Ayam, iya. Kalau antum kasih ayam duit lebaran nanti baru 100 ribu, 50 ribu. Gak mau ayam. Diketawain sama ayam itu. Tapi kalau manusia, zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Itu tertanam di jiwa kita cinta kepada harta. Sampai Allah katakan wa innahu li hubbil khair la syadid. Wallahi sesungguhnya dia tuh manusia kecintaannya kepada al khair. Harta ini dinamain al khair sama Allah. Berat cintanya, cinta mati. Makanya Allah katakan wa anfiqu mimma razaqnakum.
Kalian infakkan dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Wallahi kalimat ini kalimat yang memotivasi kita untuk sedekah. Kenapa? Antum sedekah dikasih siapa hartanya? Ya, dari Allah. Ketika Allah katakan mimma razaqnakum, orang itu jadi nggak berat. Contoh nih jamaah. Contoh kalau kita benar-benar menghadirkan perasaan ini dari Allah nih, ini dari Allah. Kalau ada orang di bulan Ramadan ini banyak orang kirim sedekah, zakat. Ustaz tolong bagikan Ustaz. Ada orang kirim 100 juta. Ustaz tolong bagikan Ustaz. Apakah mungkin ana tidak membagikan jamaah? Bukan fulusnya ana ini. Fulusnya orang ini. Mungkin ana akan makan hal itu. Orang yang beriman gak akan. Karena dia tahu ini bukan hak ana. Contoh yang lebih ringan. Ada orang Ustaz ini Ustaz. Ana kasih 10 juta Ustaz. Tolong sampaikan ke kampus Ustaz. Apakah berat buat ana menyampaikan 10 juta itu jamaah? Enggak ada perasaan berat. Kenapa? Karena memang ana dititipin doang. Dan harta yang ada di diri kita itu titipan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kita bukan sedekah dari hasil kerja kita jamaah. Kalau antum mikir, oh ya anak kerja keras. Enggak, antum sedekah dari rizki yang Allah berikan kepada antum. Biasanya kan orang mengatakan kalau dari hasil kerja sendiri itu Ustaz berat biasanya. Perasaan itu hilangkan. Ganti dengan perasaan rizki dari Allah. Wallahi berapa banyak orang bekerja. Sama kerjanya sama kita. Tapi rizkinya berbeda aja. Ada orang-orang Masya Allah yang sama-sama buka warung. Sama jualan takjil. Yang satu laris, yang satu tidak laris. Padahal yang dijual sama. Kenapa berbeda? Innallaha huwar razzaq. Allah yang bagi rezeki. Maka kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum. Dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Artinya kalau ada harta yang bukan dari rezeki kami jangan disedekahkan. Sudah jangan. Tapi semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum datang kematian kepada kalian. Kalau sudah datang kematian, wallah ini orang akan mengatakan fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau kau tunda, ya Allah tunda kematianku sedikit aja, sedikit. Ditunda berapa menit lah, 5 menit. Kepingin apa dia? Fa'as-saddaq. Dia kepingin sedekah. Kenapa dia enggak ingin salatnya? Kenapa dia enggak ingin berangkat umrah? Kenapa dia enggak ingin berangkat haji? Dia ingin sedekah. Karena itu amalan yang hanya perlu ngomong. Kalau sholat harus wudhu, harus menghadap kiblat. Tapi sedekah tinggal ngomong buat masjid Al-Ikhlas 2 miliar. Berapa menit? Nggak sampai 1 menit. Tinggal ngomong sedekah itu. Itu antarkan ke rumahnya fulan. Sesuatu yang butuh waktu singkat sedekah ini. Antum kalau mau transfer itu butuh berapa jam ya? Mau transfer full. Buka handphonenya, apalagi sekarang jemaah. Buka handphonenya, cari rekening yang dituju, nominalnya, masukin PIN, trans. Uang itu berpindah jemaah. Sudah jadi sedekah. Maka orang kalau mau mati itu ingin sedekah. Kenapa? Karena dia lihat hasil kerja dia tinggalkan jamaah. Rumah yang dia bangun dia tinggalkan, mobil yang dia beli dia tinggalkan, nggak ada yang dia bawa. Apakah anak-anaknya orang soleh? Wallahu a'lam. Kalau anaknya orang soleh, mungkin ya anak-anak sedekah buat orang tuanya. Tapi boleh jadi tidak. Ada kejadian satu keluarga jamaah. Bapaknya ini kaya raya, meninggal dunia. Warisannya miliaran. Datang seorang ustadz. Ustadz dan kerabat mereka. Ngomong, kalian kan ditinggalin harta banyak sama bapak kalian. Mbok, ya berapa persen lah diwakafkan. Apa kata anak-anaknya? Enggak.
Kenapa dia nggak mau sedekah ketika hidup? Kenapa bapak nggak mau wakafkan hartanya ketika hidup? Sekarang udah jadi milik kita. Wallahi jemaah, anak itu ngomong kayak gitu. Ya memang betul secara akal. Kenapa ketika hidup nggak mau sedekahkan? Sekarang jadi milik kita, kita suruh sedekah. Maka sebelum jadi milik orang lain, kita sedekahkan. Nabi SAW pernah mengatakan, ayyukum malu ghairihi ahabbu ilaihi min malih. Siapa di antara kalian yang harta orang lain lebih dia cintai daripada harta dia sendiri? Ada orang yang lebih cinta sama mobil tetangga daripada mobil dia. Datang ke rumahnya tetangga mandiin. Ada apa? Mobil antum mandi? Enggak. Ana cinta sama mobil antum. Ada yang kayak gitu jemaah? Kata sahabat, siapa orang? Gak ada ya Rasulullah. Nggak ada orang yang lebih cinta sama harta orang lain. Kata Nabi SAW, malu. Kalian tahu harta kalian yang mana? Yang kalian makan kemudian habis. Yang kalian belikan pakaian kemudian jadi usang. Wa ma tasaddaqta bihi fa'abqait. Dan yang kalian sedekahkan kemudian kalian simpan. Sisanya fatarikuhu linnas. Punya orang sisanya itu. Kita ini kadang-kadang lebih suka sama sisanya ini jemaah. Kita lihat di brankas besi, Allah. Fulusnya siapa ini? Fulusnya orang. Fulusnya antum yang sudah antum keluarkan itu milik kita. Maka kadang-kadang pikiran kita tertipu dengan dunia ini. Maka tolong Ramadan ini apalagi masuk 10 hari terakhir, apalagi di malam-malam yang diharapkan Lailatul Qadar, kita berusaha untuk keluarkan jemaah. Sudah bismillah. Berapa persen? Kita tidak bicara zakat. Zakat ada persentasenya. Tapi sedekah nggak ada persentase. Antum mau kasih setengah harta antum, monggo. Sebenarnya bukan kita keluarkan jemaah. Makanya bahasanya Al-Quran itu bukan mengeluarkan zakat, tapi memberikan zakat. Karena memang itu akan jadi bagian kita kelak di hari akhir. Lalu wahibati fillah, semualah amalan Ramadan itu kalau kita ingat mati insya Allah kita akan maksimal. Ad-Daqqaq, salah seorang dari salafus soleh mengatakan, man aktsara dzikral maut ukrima bi thalath. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, itu akan dikasih karomah. 3 karomah. Yang pertama, ta'jilut taubah. Dia akan segera bertobat. Segera bertobat. Sebagian kita kan berpikir, insya Allah Ustaz nanti ana lebaran mau tobat. Kenapa? Karena dia berpikir umur dia masih sampai lebaran. Sebagian orang-orang ini kerjanya di tempat yang haram. Dikasih nasihat, antum berhentilah bertobat. Insya Allah Ustaz, ana sudah mengajukan resign 6 bulan lagi insya Allah ana. 6 bulan lagi. Antum emang tahu sampai 6 bulan umurnya? Karena dia berpikir enggak insya Allah Ustaz, ana masih ada ada rencana ini itu. Ingat, kematian itu datang tiba-tiba. Dan di antara tanda-tanda kiamat itu mautul fujah. Banyaknya mati mendadak. Yang di masa Nabi SAW tidak terlalu banyak. Sekarang banyak. Ada orang mengatakan fulan mati. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Wallahi kemarin minum kopi sama kita orang. Artinya ini orang gak kebayang mau mati gitu. Kemarin minum kopi. Kemarin goes sama anak. Kemarin masih main futsal sama kita. Itu tanda kiamat. Maka orang yang banyak mengingat kematian, dia akan dapat karomah. Yang pertama ta'jilut taubah, yang kedua wa qana'atul qalb. Hatinya nerimo. Enggak rakus dengan dunia. Dapat segitu alhamdulillah. Maka dia tidak akan makan hak orang dan insya Allah enggak akan makan yang haram. Yang ketiga wa nasyatul ibadah, semangat beribadah. Orang kalau ingat sama kematian, semangat dia beribadah.
Maka Anda kadang-kala kalau membaca para salafus soleh itu merasa kecil jamaah ya. Ya Allah, kecil sekali. Sebagian salafus soleh itu ada yang kerjanya bikin perhiasan emas. Kan biasanya ada yang dipatok gitu ya, dia pegang palunya. Ketika dengar Allahu Akbar, dia mau matuk gak jadi jamaah. Berangkat ke masjid. Ya Allah, kapan bisa kayak gitu? Kita kadang-kala nunggu komat jamaah. Si suwi turun komat. Kenapa? Karena memang kita nggak ingat dengan kematian tadi. Tapi kalau ingat dengan kematian bersegera, akan dikasih semangat beribadah. Wa man nasiyahu, yang lupa dengan kematian ini, maka akan dikasih hukuman 3. Apa hukuman yang pertama? Taswifut taubah. Tadi menunda-nunda taubat. Nanti insyaallah Ustaz. Jazakallah khair ya Ustaz. Barakallahu fiik. Karena kalau ada orang ya masih menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang tidak berguna, kita katakan, ayolah, kapan kau berhenti? Kapan? Insyaallah. Doakan. Ini sudah. Kita doakan. Yang kedua, wa tarkur ridha bil kafaf. Hukuman yang kedua, dia akan jadi orang yang rakus. Enggak ada puasnya. Nih di 10 hari terakhir ini ujian jemaah. Yang punya toko rame-ramenya itu sekarang. Apa bahasanya orang Surabaya? Hah? Kalau orang Jember itu ngomongnya perpekan. Wih, rame pasar itu. Ini keuntungan yang benar-benar Masya Allah. Bayangkan Nabi SAW 10 hari terakhir malah iktikaf. Para sahabat ditinggalkan. Karena dia berpikir bisa jadi ini Ramadan terakhirku. Berharap aku mati di masjid insyaallah. Mudah-mudahan mati dalam kondisi iktikaf. Lebih baik mana mati dalam kondisi iktikaf sama mati di pasar. Tempat yang paling dicintai Allah. Tempat yang paling dibenci Allah. Pasar. Bukan berarti antum nggak boleh ke pasar. Boleh jemaah. Kita butuh kehidupan. Tapi jangan sampai rakus. Ingat dengan kematian. Sehingga ketika berangkat ke pasar. Ingat doa masuk pasar. Ingat dengan larangan-larangan ketika berdagang. Itu insya Allah akan membuat kita jadi tadi ridha, qanaah dengan yang sedikit. Hukuman yang ketiga, at-takasul fil ibadah, malas ibadah. Orang kalau nggak ingat sama mati, wallahi malas untuk beribadah. Ahibati fillah, yang terakhir sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada amalan yang kadangkala kita lupakan. Apa? Menjaga silaturahim. Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannah qati. Nggak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Jangan sampai antum fokus ibadah tadi, sholat malam, baca Quran, ya, sedekah, tapi ternyata antum memutuskan silaturahim. Kemana tempat kita? Ya udah kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah, nggak masuk surga gitu. Ini menunjukkan bahwa tatkala kita di bulan Ramadan, kita jaga hablum minallah, tolong hablum minan nasnya dijaga, khususnya kepada kerabat kita. Kalau ada yang tidak bertegur sapa dengan kerabatnya, boleh jadi kerabat antum yang mati duluan atau antum mati duluan. Kalau antum yang menzalimin dia dan dia mati, antum mau minta maaf sama siapa? Berat. Maka jaga silaturahim. Ya, nggak harus ziarah. Kata Nabi SAW, bullu arhamakum walau bisalam. Basahi rahim kalian walaupun sekedar ucapan salam aja. Pakai WA di grup, assalamualaikum. Kadang-kala di grup itu ada keluarga yang keluar dari grup mamanya karena ada masalah. Kita berusaha untuk japri dia, minta maaf sama dia. Dan ini kesempatan juga untuk berbagi. Kalau kalian bicara sedekah,
Maka tolonglah, yang pertama jadi konsentrasi kita kerabat kita yang kita kasih sedekah. Kalau mereka orang-orang fakir, kalau mereka orang-orang mampu, kita kasih hadiah mereka. Kirimin hadiah. Jangan sampai kita berbagi sama orang jauh, orang dekat kita lupakan. Ini kesempatan. Dan kalau mau minta maaf jangan nunggu Idul Fitri. Insyaallah Ustaz, saya mau minta maaf nanti Idul Fitri. Antum emangnya sampai Idul Fitri umurnya? Gak ada yang tahu Allah. Maka tadi orang kalau dia ingat kematian dia akan segera beribadah. Yang punya salah minta maaf sama keluarga. Sekarang habis kajian ini langsung antum minta maaf. Karena memang taubat seorang hamba tidak akan sempurna kalau urusannya dosa dengan makhluk, kecuali dengan cara minta maaf atau minta dihalalkan sama mereka. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik. Ada yang lupa nih jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya, beliau itu biasanya di sepanjang Ramadan itikafnya cuma 10 hari. Pernah sekali beliau nggak itikaf di bulan Ramadan, beliau ganti itikafnya di bulan Syawal. Diganti. Kemudian di akhir hayatnya Nabi SAW pada tahun ke-10 Hijriah, beliau itikafnya 20 hari. Karena sudah mendekati ajalnya Nabi SAW, semakin semangat beliau beribadah.